Salam berbahagia bagi kita pada saat ini kepada teman-teman yang saya kasihi. Berjumpa lagi bersama saya di channel Talitakum, dan saya akan membagikan kepada kita sebuah renungan yang berjudul Bersukacita di dalam Pengharapan. Sukacita adalah sebuah perasaan kesenangan dan kebahagiaan yang besar, yang artinya bahwa sukacita memiliki rasa kegembiraan yang amat besar, baik dari kondisi apapun yang dihadapi maupun suka duka yang harus dirasakan. Bila hati melanda kesedihan, tetaplah bersukacita, sebab sukacita membawa kita kepada kebahagiaan yang besar. Teman-teman yang saya kasihi, saya akan berbagi firman Tuhan kepada kita saat ini mengenai sukacita dan alasan kita mengapa harus bersukacita, dan kepada siapakah kita bersukacita. Kita membacakan firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan: bersukacita dengan pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Teman-teman, di dalam nats firman Tuhan ada 3 poin yang perlu kita pelajari di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Yang pertama adalah bersukacitalah dalam pengharapan. Teman-teman, saya mengajukan sebuah pertanyaan. Apakah teman-teman pernah bersukacita? Pasti jawabannya pernah. Tetapi kali ini sukacita yang kita bahas bukan sukacita yang teman-teman rasakan saat ini. Mungkin teman-teman merasakan sukacita kebahagiaannya di mana telah lulus sekolah, atau teman-teman merasakan sukacita ketika mendapatkan pekerjaan yang memuaskan, ataukah teman-teman memiliki sukacita karena menikah dengan orang yang disayangi. Teman-teman, saat ini saya mengajak kita untuk bersukacita dalam pengharapan. Artinya, kita memiliki sukacita atas pengharapan yang diberikan oleh Allah kepada kita melalui Yesus Kristus. Pernahkah teman-teman merasakan sukacita ketika menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat? Pernahkah teman-teman merasakan sukacita ketika menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat? Tentunya kita pasti merasakan sukacita, sebab Yesus Kristus telah memberikan damai bagi kita sehingga kita dapat bersukacita. Jadi teman-teman, kita patut bersukacita di dalam pengharapan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita melalui Yesus Kristus. Mungkin teman-teman juga bertanya dalam hati, apa pengharapan yang telah diberikan Allah kepada umat manusia melalui Yesus Kristus? Jawabannya adalah, pengharapan yang telah diberikan Allah kepada manusia melalui Yesus Kristus adalah: 1. Dia memberikan kehidupan yang kekal kepada manusia. Yang kedua, Allah sangat mengasihi umat manusia sehingga Ia merelakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yang ketiga, Allah memberikan anugerah keselamatan kepada umat manusia melalui darah Yesus Kristus yang tercurah di kayu salib. Jadi teman-teman, ini adalah alasan kita harus bersukacita di dalam pengharapan kita melalui Yesus Kristus. Yang kedua teman-teman, di mana kita tadi telah melihat atau kita telah mendengar bahwa kita itu harus
bersukacita di dalam pengharapan. Yang kedua, kita harus bersabar dalam kesesakan. Saya melontarkan pertanyaan kepada teman-teman. Pernahkah teman-teman bersabar dalam kesesakan? Artinya bahwa teman-teman bersabar dalam situasi masa-masa sulit. Mungkin kebanyakan dari kita bahwa kita tidak pernah bersabar dalam keadaan masa-masa kesesakan. Malahan kita sering sekali mengambil jalan pintas untuk keluar dalam kesesakan itu. Pada saat ini teman-teman, saya mengajak kita untuk tetap bersabar dalam situasi dan kondisi yang kita hadapi sekarang ini. Jangan kita selalu gelisah untuk keluar dari permasalahan yang kita hadapi. Tetapi kita menghadapi masalah itu dengan bersabar sehingga kita bertindak secara hati-hati, supaya kita mendapatkan jalan yang benar-benar menuju dalam kebahagiaan. Salah satu cara untuk bersabar di dalam kesesakan yaitu datanglah kepada Yesus. Sebab Yesus pernah berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Jadi teman-teman, datanglah kepada Yesus, karena Dia yang akan memberikan kelegaan terhadap teman-teman. Yang ketiga adalah kita bertekun di dalam doa. Setiap kita orang percaya, tentu kita selalu senantiasa untuk berdoa. Karena doa adalah nafas kita untuk menjalani hubungan dengan Allah. Kita berdoa kepada Allah, supaya kita semakin hari semakin berlalu karib dengan Allah. Karena tidak ada kemudahan tanpa doa. Jadi teman-teman, inilah yang saya bagikan kepada kita pada saat ini. Dan biarlah ini menjadi peneguhan bagi setiap kita. Dan saya ucapkan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.